Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Marlina, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pemalang. Guru bergerak Indonesia Maju. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 1.1a.8. Koneksi antar materi, refleksi, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, saya akan bercerita sedikit sebelum saya mempelajari tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Soal pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, saya masih seringkali menggunakan metode ceramah, teacher center. Saya masih sering terpaku pada target-target dan capaian-capaian yang harus diselesaikan. Siswa dianggap sudah tuntas manakala mengerjakan tugas-tugas dengan sempurna. Nilai mencapai KKM tanpa peduli bagaimana tersiksanya mereka saat harus mengerjakan semuanya dengan rasa terpaksa dan penuh keterpaksaan. Namun, jarang sekali saya melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Kemudian saya berasumsi saat itu bahwa nilai akhir adalah segalanya, tanpa peduli pada proses yang dijalani siswa dalam belajar. Sehingga anak yang nilainya bagus dan tugas-tugasnya penuh, itulah anak yang pandai. Sementara saya cenderung memberikan penilaian kepada siswa yang kurang bagus adalah mereka yang nilainya kurang dari KKM dan tidak pernah mengerjakan tugas. Mereka digolongkan sebagai siswa yang kurang atau pemalas. Tanpa bertanya atau mengerti apa sebabnya. Hal inilah yang menjadikan siswa makin tertekan dan kepercayaan dirinya makin menurun. Kemudian saya juga kurang kedekatannya secara emosional kepada siswa, sehingga yang idealnya pembelajaran bertujuan menanamkan karakter yang mulia tidak tercapai sama sekali. Dengan kata lain, tidak terbangun dengan baik. Terkadang lebih parahnya lagi adalah seringkali saya menjustifikasi siswa dengan label yang kurang baik, menjadikan siswa makin hilang semangat belajarnya. Kemudian motivasinya juga kurang. Kemudian saat pengkondisian di kelas, acap kali masih menggunakan ancaman dan hukuman. Kalau tidak ini, maka akan. Kalau tidak itu, maka akan. Sehingga suasana pembelajaran makin kurang nyaman. Bapak Ibu, itu dulu saat saya belum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya bisa memahami sesungguhnya ada 3 hal penting yang menjadi dasar pendidikan. Pendidikan itu memerdekakan, pendidikan itu menuntun, dan pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah terkait dengan pendidikan itu memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang meletakkan dasar unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan, apalagi ancaman. Anak hidup dengan kekuatannya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Harapannya anak tumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan secara batiniah. Secara lahiriah, anak dididik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Di samping itu, anak didik memperoleh pendidikan yang memerdekakan secara batiniah yang diperoleh melalui pendidikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan itu menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka hidup sebagai manusia secara individu dan anggota masyarakat. Dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Inilah bahwa anak itu unik, memiliki keunikan, memiliki karakter yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang ketiga adalah pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya
bahwa setiap anak itu sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Ini yang perlu diperhatikan. Sifat dasar tidak bisa dihilangkan, apalagi dihapus. Yang bisa dilakukan oleh guru apa? Menuntun, membimbing agar mereka memunculkan sifat-sifat baiknya. Kemudian menutupi atau tertutuplah sifat-sifat, mengaburkan sifat-sifat yang jeleknya. Bapak Ibu, terkait dengan kodrat zaman. Kodrat zaman adalah membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Kenapa? Agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kecakapan era digital juga perlu diperhatikan terkait dengan zaman yang mereka hadapi. Karena era digital itu era yang penuh dan cepat berubah. Akan tetapi, budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sedikit cerita saat saya belum mengetahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena saya sudah mulai belajar adalah yang pertama. Saya berusaha menjadi qudwah atau teladan baik dari perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk merangsang pembelajaran yang berbasis siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembiasaan pendidikan berkarakter secara konsisten dan berkelanjutan. Istiqomah istilahnya. Kemudian yang keempat adalah berusaha mengerti dan memahami karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan mereka dan orang tua sehingga saya tidak salah menilai. Kemudian yang kelima adalah melakukan pendekatan emosional kepada siswa untuk memotivasi dan berbagi cerita dengan mereka. Sehingga moto dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangun karsa, tutwurihan dari insyaallah akan terrealisasi. Demikian Bapak Ibu, sedikit cerita dan sekelumit koneksi materi. Akhirnya senang berjumpa dengan Anda sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.